البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi wa ba'd. Kita meneruskan baca kitab Bulughul Maram min Shulul Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di kitab Shalah. Masih di bab yang ke-12, bab Jum'ah, bab tentang salat Jumat. Disebutkan pada pertemuan terlewat seorang yang itu mendatangi salat Jumat, ini mandi dulu, kemudian mendatangi salat Jumat, kemudian salat sunnah, kemudian mendengar khatib berkhutbah, kemudian dia diam, kemudian sholat bersama dengan imam, diampuni dosa dia di antara dua Jumat tersebut. Ya, Jumat itu dan Jumat yang lain, dan ditambahkan 10 hari. Ini keutamaan yang 8 hari tersebut. Berikutnya hadis yang ke-19. Ini di situ ada waktu yang mustajabah di hari Jumat. Kesimpulannya yaitu setelah sholat asar, sebelum maghrib, ya, sebelum matahari tenggelam, maka ini adalah waktu yang mustajabah. Seseorang kalau dia bersumpah, ya, bahwa ada seorang disuruh sumpah, dia mengaku tanahnya atau mengaku barang dia, suruh bersumpah dia di hari Jumat, ya, setelah asar di masjid. Kalau dia berbohong, maka ini dosa besar. Ya, ada tempat-tempat yang mulia, tempat mulia, waktu yang mulia. Maka disebutkan di sini oleh beliau wa anhu, dan dari beliau yang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masih hadis Abu Hurairah. Di sini muttafaqun alaih oleh Muslim. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumul Jum'ah, sungguh beliau menyebutkan hari Jumat. Maka beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, fihi sa'atun, di dalamnya ada suatu saat, la yuwafiquha abdun muslim wa huwa qa'imun yusolli, tidak menepatinya, ya, padanya seorang hamba muslim dalam keadaan dia berdiri sholat, yusolli. Kalimat wa huwa qa'imun yusolli ini oleh para ulama ditautilahkan bahwa qa'imun yusolli ini kharaja makhraj ghalib, kebanyakannya dia dalam keadaan berdiri sholat. Dan mafhumnya tidak dianggap, bukan berarti kemudian dia tidak sholat kemudian tidak masuk dalam keutamaan ini, tidak. Ya, ini dia berdoa tidak dalam keadaan sholat, tidak dianggap, tidak. Jadi wa huwa qa'imun yusolli, ya, sebagian mengatakan ini tidak dianggap. Dalam artian berarti kalau tidak sholat berarti tidak termasuk, tidak. Dan yang lebih mudah dipahami sebagai Imam Sunani rahimahullah, ya, jadi di dalam hari Jumat ada suatu saat, tidaklah seorang hamba muslim menempatinya berdoa di waktu itu, ya kan? Wa huwa qa'imun yusolli, maksudnya adalah yusolli di sini, ya, qa'imun yusolli, berdiri salat, maksudnya seseorang yang menunggu salat, itu dianggap salat, kan demikian. Ya, wal muntadhar li shalah fi shalah. Seseorang menunggu salat itu kan seperti orang yang salat. Jadi dia berdiri salat, maksudnya dia ketika menunggu salat termasuk orang yang salat. Ya, demikian. Sedang di tauhidul ahkam mafhumnya tidak dianggap. Ya, bukan berarti kalau dia tidak salat berarti tidak mendapatkan keutamaan ini. Nah, itu ya jelas, mana ini jelas. Jadi walaupun dia duduk berdoa masuk dalam keutamaan ini. Ya, itu. Jadi bahwa qa'imun yusolli tadi sebutkan bisa diartikan bahwa dia berdiri dalam keadaan sholat, maksudnya adalah apa? Orang yang menunggu sholat kan termasuk sholat. Nah, itu. Atau bukan berarti bahwa kalau dia tidak berdiri bersolat berarti tidak mendapati keutamaan ini, maka ini tidak dianggap. Nah, itu. Yas'alullah azza wa jalla, dia minta kepada Allah azza wa jalla, Zat yang maha tinggi dan maha agung, syai'an suatu illa a'tahu, kecuali Allah berikan dia iyahu, hal tersebut. Nah, itu. Ya, ini Allah berikan hal tersebut kepada dia. Wa asyara biyadihi, dan Nabi mengisyaratkan dengan tangannya, yuqalliluha, menyedikitkannya. Ini waktunya sebentar saja. Itu. Jadi makna hadis ini bahwa di dalam hari Jumat, ya, ada suatu waktu yang sedikit sekali. Barang siapa hamba muslim ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kabulkan. Nah, itu.
Wa fi riwayatin Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim, wahya sa'atun khafifatun. Dia adalah waktu yang sedikit, khafifah, ringan, ini sedikit sekali. Waktunya sebentar sekali. Yaitu. Kemudian hadis yang ke-20, masih sambungannya dari hadis ini, wa Nabi Burdah. Dari Abu Burdah, seorang tabi'in, Nabi dari bapaknya. Ya, ini siapa? Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Hadis ini dibicarakan. Ya. Kalau dia sahih ini saya menjadi apa? Menjadi hukum dalam permasalahan ini. Kapan waktunya istijabah itu? Disebutkan oleh Imam Daruqutni, beliau mengkritik hadis ini ya di dalam buku yang terkenal Tatabbu. Ya, Ilzamat wa Tatabbu. Ini beliau mencari-cari hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang dhaif. Di antaranya hadis ini. Dan benar kritikan beliau. Ya, benar bahwa di sini dhaif. Ini riwayat Imam Muslim, tambahan ini adalah dhaif, yaitu apa? Yaitu antara dua khutbah. Yaitu antara dua khutbah waktunya. Nah, ini dhaif. Walaupun dari riwayat Imam Muslim ini ya, padahal dalam riwayat Imam Muslim. Disebutkan oleh Imam Daruqutni di Tatabbu hadzal hadis lam yusnidhu ghairu Makhramah bin Bukair. Hadis ini tidak menyambungnya kecuali Makhramah bin Bukair. Ya. An-Nabi dari bapaknya dari Abu Burdah. Waqad rawahu jamaah Nabi Burdah min qawli. Dan banyak dari para ulama meriwayatkan dari Abu Burdah dari ucapan dia. Ini ucapan Abu Burdah saja. Mu'al berpenyakit, yang benar ucapan tabi'in saja. Bukan sampai kepada Nabi SAW. Ya, jadi mengatakan antara dua khutbah adalah dhaif. Loh, dalam riwayat Imam Muslim, iya, walaupun dalam riwayat Imam Muslim dhaif. Di sebagian hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ada yang dikritik para ulama dan benar kritikannya, di antaranya di sini. Yaitu apa itu? Dari Abu Burdah dari bapaknya ini Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sami itu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mengatakan hiya ma baina, dia adalah apa-apa yang di antara ayajlisal imam duduk ila antuk do shalah, sampai ya diselesaikan salat. Itu Rawi Muslim, riwayat Imam Muslim. Wa rajah Daruqutni, dan merujukkan Imam Daruqutni annahu sunniya dia min qawli Abi Burdah, dari ucapan Abu Burdah radhiyallahu taala. Ya tadi mual. Ya, jadi sebagian berpendapat ya tadi ini ma baina ayajlis imam ila an tuqda shalah. Ya tadi, yani imam duduknya kapan itu? Mak khotibnya itu ketika di antara dua khutbah itu. Ya itu. Kan biasanya kalau di kampung-kampung itu kan di masjid-masjid jami itu biasanya ketika khotib berkhutbah nanti dia berdoa kan itu. Ada bilalnya istilahnya yang kemudian berdoa berdasarkan hadis ini. Dan hadisnya tadi tasawwuf dhaif. Kritikan Imam Daruqutni benar. Wa fi hadis Abdullah bin Salam inda Ibnu Majah, dan di dalam hadis Abdullah bin Salam ya radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah taala. Wa Jabir, demikian juga Jabir radhiyallahu anhu inda Abi Dawud wa Nasa'i. Di sisi Imam Abu Dawud, demikian juga Imam Nasa'i. Apa itu lafadznya? Annaha ma baina salatil asar. Sesungguhnya dia apa-apa yang di antara salat asar wa ghurubi syams, dan tenggelamnya matahari. Nah, inilah yang benar, ya. Walaupun disebutkan para ulama bahwa yang benar ini adalah ucapan Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ya, itu disebutkan oleh para ulama bahwa itu adalah ucapan Abdullah bin Salam. Sebagaimana ucapan Ibnu Rajab, ini bisa dilihat beliau menyebutkan demikian. Berkata Ibnu Rajab, wa rawatuhu kulum siqat, semua rawinya adalah siqat, akan tapi di situ ada penyakit yang berpengaruh. Bahwa para hufat mutqinin yang mereka itqan, kuat hafalannya, rawu hadzal hadis, meriwayatkan dari sini dari Abu Usama, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menyebutkan saat ijabah. Dan disebutkan dari Abdullah bin Salam, ya, penentuannya pada asar. Ya, dari Abdullah bin Salam menyebutkannya demikian. Jadi ini adalah ucapan Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Maka disebutkan dalam riwayat ini bahwa itu adalah antara asar sampai antara asar, ya, anha ma baina salatil asr wa ghurubi syams, sampai tenggelamnya matahari. Ibnu Rajab beliau mengatakan
Wa qad ukhtulifa fiha, dan telah berselisih di dalamnya dalam masalah ini. Kapan? Karena kita mencari waktu-waktu yang diharapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan itu. Di hari Jumat jelas. Dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim kan itu. Tapi kapannya ini? Beliau mengatakan belajar telah berselisih di dalamnya. Ala aksar min arba'ina qaulan, atas lebih dari 40 ucapan. Berselisih sampai 40 ucapan. Amlaituha, aku telah menimlaknya, mendiktekannya fi Sahih Bukhari, dalam Syarah Bukhari, Syarah Sahih Bukhari, ini Fathul Bari. Disebutkan oleh beliau di situ. Ya itu. Jadi terjadi perselisihan tentang masalah ini. Sehingga kapan waktunya ini? Waktu yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala tadi sudah kita sebutkan di hari Jumat. Sedangkan waktunya, ketentuannya kapan, tertentunya kapan, terjadi perselisihan. Yang terkenal tadi, ya sebagian menyebutkan riwayat Imam Muslim, yaitu apa? Ketika khatib duduk dari khutbahnya itu. Yaitu. Kemudian pendapat yang kedua yaitu setelah sholat asar. Sebagaimana tadi pendapat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Dan itu benar ucapan beliau, juga ucapan Abu Hurairah. Dan cukup bagi kita di sini ada dalil. Imam Syaukani belum menyebutkan apa yang dikeluarkan Imam Ibnu Mundzir di Ausat dengan sanad yang sahih dari Abu Salamah bin Abdurrahman, ya, seorang tabi'in, annan nasan min ashabin Nabi, sesungguhnya para manusia dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam istama'u, mereka bersepakat, berkumpul. Fatadzakaru sa'ah, jadi mereka berkumpul maka mereka menyebutkan saat allati fi yaumil Jum'ah, yang ada di hari Jumat. Yang itu adalah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatafarraqu, maka mereka pun berpisah, walam yakhtalifu, dan mereka tidak berselisih, annaha, sungguhnya dia ini akhiru saati min yaumil Jum'ah, akhir waktu di hari Jumat. Jelas ini. Ya sahih. Ini disebutkan oleh Abu Sama bin Abdurrahman bahwa para sahabat sepakat bahwa itu adalah di akhir hari Jumat. Akhir setelah sholat asar tadi. Di hari Jumat. Akhirnya itu apa? Setelah sholat Jumat, setelah sholat asar menuju maghrib. Itu ya selesai pembahasan kita. Berarti waktu yang diijabahi sholat adalah setelah sholat asar sampai maghrib. Mendekati maghrib itu juga ya itu diharapkan sekali. Berikutnya hadis yang ke-23. Ini tentang permasalahan berapa paling sedikitnya sholat Jumat. Qala Allah Ta'ala wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini dalil mereka ini yang mensyaratkan harus 40 orang. Hadisnya sangat dhaif sekali. Ya, di sini yang menjadi patokan mereka sangat dhaif sekali. Bahkan Ibnu Hajar sendiri menghukumi dhaif. Ya. Tapi kenapa mereka berpegang? Ulama. Di situ dhaifnya karena ada rawi Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Balisi. Ya, bahkan Imam Nasa'i mengatakan laisa bisiqah. Imam Ahmad mengatakan dia membuat-buat hadis. Ya, itu ini seperti orang yang pendusta. Demikian juga ada rawi namanya Ishaq bin Khalid, dhaif juga. Ya, Husain Al-Jazari juga. Ya itu sangat dhaif sekali. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, maka beliau mengatakan madatis sunnah, lewat sunnah, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna fi kulli arba'in, sejujurnya di dalam setiap 40, ini 40 orang, fasai dan lebih, Jum'ah, baru boleh Jumat. Jadi sunnah berjalan sesungguhnya setiap 40 orang lebih dilakukan sholat Jumat. Hadisnya dhaif sekali. Rawi Daraqutni meriwayatkan Imam Daraqutni bi isnadin dhaif, dengan sanad yang lemah. Ya, Imam Ibnu Hajar sendiri menghukum itu dhaif kan itu. Sehingga tidak ada kemudian kita berpendapat seperti hadis ini. Ya, jadi tidak ada sunnah Nabi kemudian disebutkan harus 40 lebih. Ibnu Hajar sendiri menghukumi dhaif, ulama mereka sendiri. Bahkan pernah kita sebutkan Nabi melakukan sholat Jumat ya dalam Sahih Muslim kan, kemudian mereka melihat ada saudagar yang membawa perdagangan dari Syam, kemudian meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak tersisa kecuali 12 orang. Itu pun sah, Nabi melakukan kan itu. Dan itu tidak batasan. Ini kesimpulannya bahwa sholat Jumat syaratnya seperti sholat berjamaah, paling sedikitnya 2 orang. Bahkan walaupun khotib dan makmum 1 orang, ya itu sah. Sampai di sini sudah 3, sudah tidak ada.